Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kami dari kelompok 1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini kami akan membicarakan tentang akad gadai yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Raizan. Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana gadai itu sesuai dengan syariat Islam. Gadai itu adalah jaminan atau hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala membolehkan gadai seperti dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 128, 283. Wa in kuntum ala safari walan tajidu katiban farihan wa maqbuda. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Hanum jaminan, maksudnya memberikan jaminan kepada seorang yang memberi utang. Ayat ini menunjukkan bahwa akad gadai adalah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak Allah Subhanahu wa taala menyinggung mengatur tentang soal akad gadai di ayat-ayat Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli gandum di seorang Yahudi, kemudian dia tidak mempunyai uang, dia menggadaikan baju besinya. Nah, sampai pada waktu beliau wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah belum mampu membayar, belum mampu menebus baju besinya. Nah, siapa yang menebus baju besinya? Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di masa khalifahnya, pada saat dia menjadi seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menebus baju besi dari Rasulullah SAW. Nah, kisah ini menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah SAW. Teman, bagaimana jika akad gadai sesuai dengan syariat? Yang pertama, transaksi gadai tidak memindahkan hak milik. Barang gadai adalah jaminan atas utang piutang. Misalnya, si A ingin membutuhkan 5 juta dan menggadaikan HP-nya ke si B. Jadi si B punya hak kuasa terhadap HP si A. Namun kepemilikan tetap masih si A dan tidak boleh memanfaatkan sampai si A membayar utang dengan mengambil kembali handphonenya. Nah, yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai karena ini sama saja dengan dapat mengambil keuntungan dari akad utang piutang. Nah, mendapatkan manfaat dari transaksi utang masuk dalam kategori riba. Jadi yang ketiga, jika objek gadai butuh perawatan, maka biaya perawatan tanggung jawab pemiliknya. Selanjutnya kami akan menampilkan video wawancara kami di salah satu toko usaha gadai. Simak baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Butuh kabel motor, terus ada kayak tunjangan gajinya, harus ada usahanya baru bisa. Tapi kalau pegadaian itu nanti ditaksir baru bisa digadaikan, begitu dia. Jadi untuk proses penggadaiannya itu bagaimana Kak? Apakah harus ada KTP kah atau apa? Harus ada KTP. Kalau untuk emas harus pakai KTP, tapi kalau untuk gadai motor atau mobil itu pakai BPKB motor, BPKB mobil, pakai slip gaji, terus KTP kakak keluarga yang sudah menikah. Itu yang aslinya ditinggalkan Kak atau yang fotokopi? Yang fotokopi. Ini Kak, misalnya ini orang yang menggadai itu tidak dapat tebus barangnya sesuai dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Itu bagaimana solusinya yang kita kasihkan sama dia? Solusinya itu bisa dikasih beberapa hari. Kalau sebab tidak bisa memang melunaskan, dilelang nih barangnya. Begitu. Jadi kalau memang tidak bisa sekali nih barangnya itu dilelang? Iya, dilelang, dijual kembali. Tidak bisa sekali nih ditebus barangnya. Kalau untuk misalnya selain dilelang itu bisa itu misalnya barangnya diambil sama pegadaian?
jadi hak miliknya Pegadaian? Tidak, pasti Pegadaian lelang lagi kembali. Dan itu untuk hasil lelangnya itu biasanya di kita yang berarti otomatis itu hasil lelangnya bakalan dipakai untuk bayar tunggakannya kak. Terus Iya, bakal masuk lagi ke Pegadaian itu hasil lelangnya. gitu. Tadi Apa lagi kak? Kalau untuk misalnya kan barang yang digadaikan itu kak, adakah kayak garansinya? Misalnya kayak barangnya itu yang digadaikan itu misalnya ada yang rusak, bagaimana itu kak asuransinya atau apa? Kalau barang yang digadaikan ada yang rusak. Iya misalnya, iya. ya yang tanggung jawab Bagaimana kerusakan itu penanggung misalnya. jawabannya? Kalau seumpama dari barangnya nih, dari orangnya nagadaikan masuk ke Pegadaian terus rusak nih, nggak bisa nih. Tapi kalau misalnya mungkin ya tanpa sengaja kalau di luar ini tiba-tiba awalnya itu sudah diperiksa ternyata ya tidak ada juga kerusakan, tapi pas sudah mau dikembalikan tiba-tiba ada kerusakan, bagaimana? Pasti dikasih ke Pegadaian tanggung jawabnya. Pegadaian Iya, Pegadaian yang diganti. Iya, pasti. Masih ada mungkin teman-teman mau bertanya? Anak masih ada? Ini kak, bagaimana jika nasabah tidak menebus barangnya tepat tidak menebus barang tepat waktu? Dilelang ke barang. Itu tadi yang bilang dilelang. Sudah dilelang. Kalau anda masih ada? Apa kendala anda kak? Kesulitan tak selama ini? Saya menaksir emas. Kendala dan kesulitan itu. Menaksir emas itu bagaimana? Kayak orang ini mau kasih masuk ke emasnya di Pegadaian kan bisa langsung di agen, bisa jalan langsung ke Pegadaian, terus itu orang kasih masuk emasnya ke Pegadaian. Nah saya taksir gitu, terus saya kasih harga yang lebih rendah di bawahnya Pegadaian gitu, yang buat kak pusing biasa. Kayak betul jika ini emas, betul jika ini begini, betul jika ini beratnya begini, iya gitu kak. Pertanyaan terakhir mungkin deh. Ini kak, pertanyaan terakhir itu tantangan kak yang paling berkesan kita hadapi sama nasabah-nasabah yang pernah menggadai sama kita. Oh aduh, berkelahi sama nasabah. Kita berkelahi sama nasabah. Iya, kayak bilang ki lewat nih jatuh tempo nih pembayarannya. Terus di aplikasi pembayarannya harus kena bayar begini, tapi dia mau bayar begini. Jadi bilang ini nggak bisa nih pak, harus kita bayar begini kalau di aplikasi. Mungkin kalau ke Pegadaiannya ki langsung bisa dibayar begini, dia kasih ki pasti keringanan. Tapi kalau di agen kan beda ki. Kalau agen itu pasti sesuai aplikasi. Kalau langsung di Pegadaian bisa ki dia kasih keringanan. Gitu dia. Oh, sekarang ada juga aplikasi untuk Pegadaian. Iya, karena agen tuh kak ada. Sama ada juga ya aplikasi kalau mau bayar bunga, bayar apa semua ada nih aplikasinya Pegadaian. Jadi tak perlu mungkin repot-repot ke Pegadaian. Kalau belum ke jatuh tempo. Kalau misalnya kak, maaf nih Mimpi tambah-tambah pertanyaannya. Ya enggak apa-apa juga. Misalnya kak, kan barang-barang beda-beda tuh bentuk-bentuk barang yang mau digadaikan itu beda-beda juga jangka waktunya, kayak emas kah atau apa yang digadaikan? Enggak Ji, kalau barang sesuai berapa harganya. Oh, sesuai kesepakatan juga. Iya, sesuai kesepakatan taksirannya. Ya itu yang tadi kita bilang Iya, emas itu di- nih mas. Kalau motor, mobil kurang paham kak, mas di. Kalau tempat tertentu enggak bisa di kalau motor mobil. Apa itu, Kak? Kita khusus apa kak? Bisa juga motor mobil, bisa juga mas, bisa semuanya kak. Tapi kurang paham kak kalau motor sama mobil. Oh, lebih sering ke emas